Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mereview jurnal, yaitu ada dua buah jurnal. Yang pertama, evaluasi manajemen teknologi informasi menggunakan framework COBIT 5, domain monitoring, evaluate, assess pada PT PLN, Persero kantor pusat. Yang kedua, analisis tata kelola sistem informasi formulir pendaftaran kartu halo corporate dengan menggunakan framework ITIL versi 3, domain service operation. Anggota kelompok ada Hanifah Khairi, yaitu saya, Maidi Irfan Sanjaya, Madinda Sari, dan Asma Ulfa. Oke, untuk yang pertama saya akan membaca yaitu judulnya Evaluasi Manajemen Teknologi Informasi menggunakan Framework COBIT 5 Domain Monitoring, Evaluate and Access pada PT PLN Persero Kantor Pusat. Yang ditulis oleh Septian Rahmat Widayanto Suprapto Ditya Ahmadi. Metode penelitian berikut alur metode yang akan digunakan menggunakan framework COBIT 5, Domain Monitor, Evaluate and Access atau dalam singkatnya MEA. Hasil penelitian, nilai dari hasil capability level pada proses subdomain MEA. Yang ketiga, Monitor, Evaluate and Access Compliant with External Requirement berada pada level 2 manage proses, yang artinya pada tahap ini PT PLN Persero Pusat telah melaksanakan penilaian proses TI dan proses bisnis yang didukung telah sesuai dengan undang-undang, peraturan dan persyaratan kontrak, memperoleh keyakinan bahwa persyaratan telah diidentifikasi, dipenuhi, dan mengintegrasikan IT compliance dengan kepatuhan perusahaan secara keseluruhan. Kesimpulannya, evaluasi ini dilakukan menggunakan kerangka kerja atau framework COBIT 5 dengan menggunakan domain MEA, yaitu Monitor, Evaluate, Assess, yang dipilih karena domain tersebut tertuju pada manajemen kinerja. Pemantauan dalam pengendalian internal, kepatuhan peraturan, dan tata kelola. Domain MEA ini terdiri dari 3 proses, yaitu MEA 1, Monitor, Evaluate, Assess Performance and Conformance. MEA kedua, Monitor, Evaluate, Assess System Internal Control. MEA ketiga, Monitor, Evaluate, Assess Compliance with External Requirement. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maidi Irfan Sanjaya. Silakan Maidi. Baiklah, selanjutnya untuk jurnal yang kedua dengan judul Analisis Tata Kelola Sistem Informasi Formulir Pendaftaran Kartu Halo Corporate dengan menggunakan framework ITIL versi 3, Domain Service Operation, menggunakan metode penelitian Framework Information Technology Infrastructure Library. Jadi tujuan penelitian untuk jurnal kedua adalah untuk mewujudkan tata kelola perusahaan BUMN yang baik dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan Framework Information Technology Infrastructure Library atau ITIL, yaitu sebuah kerangka kerja framework umum yang menggambarkan best practice dan teknologi informasi service management. ITIL menyediakan kerangka kerja untuk pengelolaan dan pengendalian layanan teknologi informasi. Menggunakan ITIL akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan perbaikan kinerja operasional. Oke, selanjutnya untuk hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dari analisis kinerja layanan teknologi informasi atau TI pada website formulir pendaftaran kartu halo menggunakan framework ITIL V3, penulis mendapatkan langkah dalam mengimplementasikannya. Langkah awal yang dilakukan untuk analisis kinerja layanan teknologi informasi menggunakan framework ITIL V3 pada penggunaan website formulir pendaftaran kartu halo adalah penelitian mulai observasi dengan membuat user login dari aplikasi website formulir pendaftaran yang didapati dari hasil wawancara dengan salah satu administrator dari aplikasi website. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka penelitian mendapatkan kesimpulan dalam kinerja layanan tata kelola teknologi informasi masih belum efektif secara baik. Dalam implementasinya masih terjadi sistem error akibat proses tunggu pada server yang terlalu lama pada sistem yang menyebabkan error bad gateway berupa gangguan pada server yang overload. Human error terjadi akibat tidak adanya ketelitian dari user pada proses pengimplementasian pada sistem aplikasi. Kurangnya sumber daya manusia staf teknologi informasi, tidak adanya output untuk rekap data inputan dari sales,
tidak adanya dokumentasi NODIN untuk verifikasi atau penambahan user baru secara tertulis dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Baiklah, selanjutnya perbedaan ITIL. Yang pertama, ITIL bukanlah suatu standar yang harus diikuti, melainkan panduan yang harus dibaca dan dipahami serta digunakan untuk menciptakan nilai bagi penyedia layanan dan juga pelanggannya. Yang kedua, proses analisis. Yang ketiga, data berdasarkan hasil wawancara dengan koresponden yang ditetapkan peneliti. Setelah itu, peneliti melihat perbedaan dari setiap proses bisnis yang berpengaruh terhadap kualitas layanan pada aplikasi website. Yang keempat, kerangka kerja penelitian pada jurnal ini menggunakan flowchart. Yang kelima, penelitian flowchart atau yang biasa disebut dengan kerangka kerja penelitian merupakan tahap-tahap yang biasanya dilakukan sebelum melakukan penelitian. Dengan adanya kerangka kerja dapat membantu sebuah pekerja lebih terstruktur dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, persamaan COBIT dan ITIL. COBIT membantu membuat peningkatan kualitas dan nilai, juga menyediakan kerangka kerja komprehensif yang membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Wawancara dilakukan menggunakan metode interview secara langsung dengan kepala divisi sistem dan teknologi informasi, bertujuan untuk menggali penjelasan informasi sebanyak-banyaknya. Observasi dilakukan guna pengumpulan data pada penelitian ini dengan digunakan metode kualitatif. ITIL untuk meningkatkan kualitas informasi dan juga sebagai alat bantu maupun strategi. Yang tangguh untuk mengintegrasikan dan mengolah data dengan cepat. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi dari narasumber. Observasi merupakan salah satu teknik metode studi lapangan dengan cara mengamati atau menganalisis secara langsung keadaan di lapangan tempat penelitian. Perbedaan dari COBIT membantu membuat peningkatan kualitas dan nilai, juga penyediaan kerangka kerja konvensif yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan untuk tata kelola dan manajemen IT perusahaan. Analisis data, capability level analisis tingkat kapabilitas berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi responden, observasi dan wawancara guna untuk mengetahui kondisi saat ini. Gap analisis kesenjangan gap analisis selalu mengikuti hasil nilai pada capability level secara keseluruhan. Kerangka kerja COBIT, kontrol objektif, terdiri atas 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi. Kontrol objektif yang terbagi dalam 4 domain, yaitu planning dan organisation, actuation dan implementation, delivery dan support, dan monitoring dan evaluation. Audit guidelines berisi sebanyak 318 tujuan pengendalian yang bersifat rinci, detail, kontrol objektif untuk membantu para auditor dalam memberikan manajemen, asuransi dan atau saran perbaikan. Manajemen guidelines berisi arahan baik secara umum maupun spesifik mengenai apa saja yang harus dilakukan. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga materi ini dapat dipahami dan dipelajari, menambahkan ilmu. Setelah itu, saya berharap ini dapat bermanfaat untuk yang menontonnya. Dan terima kasih. Sampai jumpa.